Banyak yang nggak tahu Muhammadiyah nggak cuma punya ratusan PKU, tapi juga punya rumah sakit yang mengambang di atas laut. Iya, kamu nggak salah dengar. Rumah sakit yang dimiliki Muhammadiyah tidak hanya ada di atas tanah atau yang biasa kita kenal dengan PKU, tapi juga ada yang mengapung di atas laut. Rumah sakit ini namanya Klinik Apung Said Tuhulele. Klinik Apung ini adalah kapal yang berlayar di perairan Maluku, mendatangi pulau-pulau terpencil di Indonesia sambil membawa peralatan medis lengkap. Jadi alih-alih pasien yang datang ke rumah sakit, Klinik Apung inilah yang mendatangi pasien di daerah-daerah yang fasilitas kesehatannya kurang maju. Keren nggak? Buat kamu yang tinggal di Jawa, mungkin kalau kamu sakit tinggal naik mobil atau motor ke rumah sakit, beres. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, ceritanya tidak sesederhana itu. Buat masyarakat di pedalaman Maluku, sakit itu urusan hidup mati. Bahkan hal-hal yang alamiah seperti melahirkan saja menjadi sesuatu yang sangat menegangkan. Kenapa? Karena rumah sakitnya jauh-jauh, bahkan harus nyebrang pulau, naik kapal yang belum tentu ada setiap hari. Padahal yang namanya sakit, kalau nggak segera ditanganin, kadang akibatnya bisa fatal. Latar belakang inilah yang membuat Muhammadiyah meluncurkan Klinik Apung ini. Alih-alih membangun rumah sakit agar para pasien datang, mereka justru membangun rumah sakit di kapal agar rumah sakitnya bisa mendatangi pasien di tempat-tempat yang jauh. Klinik Apung ini membuat Muhammadiyah bukan sekedar organisasi, tapi sebuah kekuatan besar yang terus berkontribusi dengan cara-cara yang tidak biasa, cara yang jarang kita pikirkan. Selamat datang di kisah heroisme Klinik Apung Said Tuhulele. Kapal penembus ombak Maluku yang dibeli bukan pakai uang negara, tapi dari uang receh sedekah di kotak infak lazismu. Tonton sampai habis, karena video ini bakal membuat kita melihat sisi lain Muhammadiyah yang tak banyak dibicarakan orang. Tapi sebelum membahas Klinik Apung ini secara lebih dalam, pastiin kamu udah subscribe channel ini, karena cuma di channel ini kamu akan nemu fakta-fakta unik seputar Muhammadiyah yang aku jamin kamu belum tahu. Like video ini dan jangan lupa untuk meninggalkan komentar terbaikmu. Kamu mungkin penasaran, kok namanya Said Tuhulele? Kenapa nggak pakai nama tokoh pendiri Muhammadiyah atau nama presiden sekalian? Pemilihan nama ini bukan sembarangan. Pak Said Tuhulele itu bukan sekedar tokoh biasa. Ia adalah Komandan Majelis Pemberdayaan Masyarakat atau MPM Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ia adalah orang Maluku asli yang hidupnya dihabiskan buat ngurusin kaum marginal, petani, nelayan, sampai anak jalanan. Ada satu kalimat beliau yang sangat melegenda dan bikin merinding. Selama rakyat masih menderita, tidak ada kata istirahat. Untuk menghormati perjuangan beliau yang wafat tahun 2015, Muhammadiyah dan Lazismu akhirnya meluncurkan kapal klinik ini di Ambon pada tahun 2017. Kapal ini ibarat ruh Pak Said, yang kembali berlayar menyusuri kampung halamannya, membawa misi menyelamatkan nyawa orang-orang yang nggak terjangkau fasilitas negara. Klinik Apung Said Tuhulele menggunakan kapal berbasis yacht. Kapal ini dibangun di galangan yang Ming Marine Jakarta selama 4 bulan dengan biaya 2 miliar. Dengan daya 750 PK meski seberat 8 ton, kapal ini memiliki kecepatan tempuh 30 knot per jam. Dalam operasionalnya kapal ini dinakodai oleh seorang kapten dan beberapa anak buah kapal serta seorang teknisi mesin. Setelah menempuh perjalanan 5 hari dari Jakarta, kapal tersebut berlabuh di samping kawasan Islamic Center Ambon pada 22 Februari malam. Klinik Apung Said Tuhulele bekerja melayani pasien secara berpindah-pindah di pulau-pulau kecil Maluku. Tim medisnya mendatangi kampung-kampung di pulau itu menjemput bola. Pasien yang perlu penanganan khusus akan dirujuk ke kota Ambon. Klinik Apung ini bukan perahu kayu biasa. Ini adalah kapal pesiar mini berbahan fiberglass yang disulap jadi fasilitas medis. Klinik ini dirancang khusus untuk menaklukkan kerasnya ombak laut Banda. Di dalamnya, jangan harap nemuin jaring ikan atau alat pancing. Di dalam lambung kapal ini ada ruang periksa dokter, alat bedah minor, obat-obatan lengkap, tabung oksigen, sampai peralatan periksa gigi. Tim medis yang bertugas kebanyakan anak-anak muda, dokter dan perawat relawan dari Muhammadiyah Disaster Management Center atau MDMC dan berbagai rumah sakit Muhammadiyah. Yang patut kita teladani dari Klinik Apung ini adalah perjuangan para tenaga medisnya. Bayangin aja, kamu lagi nyuntik orang atau cabut gigi pasien, tapi kapalnya goyang-goyang dihajar ombak laut timur yang terkenal ganas.
Banyak dokter kota yang ketika bertugas di sana malah mabuk laut parah, muntah-muntah. Tapi begitu sampai di pulau terpencil dan ngeliat wajah warga yang nungguin dari pagi, rasa mual itu hilang diganti rasa haru. Ngobatin pasien di kapal memang gak pernah mudah. Pernah, suatu ketika kaca depan kapal pecah karena dihantam ombak. Saat itu klinik apung ini berlayar ke Halmahera Timur karena di sana ada gempa. Jadi klinik apung mau ngobatin masyarakat yang terdampak gempa. Walaupun saat itu sedang musim ombak, mereka tak peduli. Keselamatan korban jauh lebih penting. Resikonya yaitu sampai kaca kapalnya pecah kena pukulan ombak. Mereka sandar dari satu pulau ke pulau lain di Maluku. Bikin pengobatan gratis, pemeriksaan ibu hamil, edukasi gizi balita, sampai operasi sunatan massal anak-anak nelayan. Semua dilakukan tanpa minta bayaran sepeser pun dari warga. Kalau kamu pikir kapal ini cuma bawa obat Paramex atau betadine, kamu salah besar. Kapal ini membawa sesuatu yang jauh lebih mahal, harapan. Maluku ini dijuluki dengan negeri 1000 pulau. Di sana ada 1340 pulau yang tersebar di 11 kabupaten kota. Ketersediaan dokter masih sangat rendah sehingga banyak warga yang sakit tidak bisa ditolong. Bahkan di Kabupaten Maluku Barat Daya seperti Pulau Liran, Wetar, dan Kisar, banyak warga memilih berobat ke negara tetangga, Timor Leste yang lebih dekat dibanding Ambon. Maka klinik apung ini tak hanya membawa obat-obatan dan dokter, tapi juga membawa harapan. Harapan bahwa masih banyak rakyat Indonesia yang ingin membantu mereka. Harapan bahwa mereka masih bisa menciptakan kehidupan yang lebih baik. Di pulau-pulau pelosok Maluku, akses informasi dan pendidikan itu barang mewah. Makanya, klinik apung Said Tuhulele ini bergeraknya menyeluruh. Kalau dokternya lagi ngobatin yang sakit di tenda, relawan lainnya ngumpulin anak-anak pulau buat diajak main, diajarin baca tulis, dan dibawain buku-buku baru. Mereka juga bawa misi perdamaian dan persaudaraan. Di Maluku yang punya sejarah konflik masa lalu, kapal ini bersandar tanpa melihat KTP atau agama pasiennya. Mau Islam, Kristen, suku apapun, kalau sakit ya diobati. Inilah praktik teologi Al-Ma'un level samudra. Muhammadiyah membuktikan bahwa dakwah paling ampuh itu bukan sekadar pidato di mimbar, tapi turun langsung ngobatin luka umat, terutama mereka yang kesulitan menjangkau layanan kesehatan. Sekarang bagian yang paling penting, dari mana biaya operasional kapal mewah ini? Beli solarnya mahal, bayar logistiknya mahal. Apakah dari proposal minta-minta ke kementerian? Tidak. Biaya operasional klinik apung Said Tuhulele ini diputar dari dana zakat, infak, dan sedekah kamu, semua yang disalurkan lewat lazismu. Jadi kalau kamu ke Masjid Muhammadiyah, terus masukin uang 2.000, 5.000, atau 10.000 rupiah ke dalam kotak kaca lazismu. Jangan pernah remehkan uang receh itu. Bisa jadi 10.000 rupiah milikmu itulah yang dibelikan solar kapal ini, yang membuat kapalnya bisa menyala, menembus badai, dan tepat waktu menyelamatkan nyawa seorang ibu yang sedang pendarahan melahirkan di ujung Pulau Maluku. Amal jariahmu berlayar membelah lautan tanpa panjenengan sadari. Dahsyat enggak? Luar biasa ya pergerakan dakwah umat kita. Muhammadiyah membuktikan bahwa mereka bukan cuma raksasa daratan tapi juga penjaga lautan Nusantara. Gimana menurut kamu? Apakah kisah klinik apung Said Tuhulele ini cukup bikin kamu terinspirasi hari ini? Coba dong absen di kolom komentar. Adakah penonton di sini yang asalnya dari Maluku atau Indonesia Timur? Drop pengalaman hebatmu di bawah ya. Kalau kamu merasa video obrolan kita hari ini bermanfaat dan bikin makin bangga jadi bagian dari gerakan kebaikan, jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ke grup WhatsApp keluarga atau grup pengajian. Biar makin banyak yang percaya bahwa uang infak kita benar-benar dikelola untuk menyelamatkan nyawa saudara kita di ujung negeri. Terima kasih sudah menyeduh kopi bersama saya. Jaga kesehatan dan sampai jumpa di kisah-kisah peradaban umat selanjutnya.